Oke, next kita akan masuk ke Alter Ego. So ini pembahasannya bakal nggak banyak karena rosternya nggak beda jauh, cuma bedanya adalah tidak adanya Cassius dan malah Yam yang masuk. So rosternya adalah Chelly Boy, Ahmad, Udil, Pai, Murphy, sama Yam. Bentar kok. Ini banyak yang komen, Todi gerak, bukan Todi yang gerak. Gue yang tadi nendang meja kedorong. Buset, kirain ada itu, ada apa? Poltergeist. Iya. Ya, Todi gerak, nggak mungkin, terang aja ya. Poltergeist dong. Parah banget gue ya. Lucu banget emang bonekanya. Nah, Alter Ego, let's go kok. Nah ini, bentar dulu. Ini penonton juga banyak yang nanya nih. Guava. Kalian ini jambu shaming, cok. Parah loh kalian ini jambu shaming. Ya ini kan yang kemarin roster yang kurang lebih ada di MPL kemarin. Tapi, oke, back to topic lah. Ini kita bisa dibilang, gua ada pertanyaan sih. Yam di sini di MPL kemarin kan dia jarang turun ya, karena Trisula dari Alter Ego adalah bisa dibilang Chelly Boy, Ahmad, sama Pai. Iya dong. Ini adalah Trisula dari Alter Ego. Dengan masuknya Yam, kenapa dia nggak masukin Cassius? Pertanyaan gue, Be. Dari Vela gimana, Vel? Ada nggak? Kenapa nggak masukin Cassius? Karena aku kayak mungkin ngeliatnya di sini Pai prediction hero-nya bakal kelihatan jauh lebih gampang nggak sih kalau kita lihat dari sisi Pai sendiri. Misalkan kalau Yam hero-nya ada sedikit variatif, lebih bawa buat strategi, mungkin jadi salah satu alasan buat pergerakan mereka. Karena kalau menurut aku powernya memang mungkin aku agak sedikit beda pendapat sama kalau Polius. Yes, aku ngerasa Chelly Boy Ahmad nih jadi tumpuan utama buat Alter Ego-nya sendiri. Tapi satu lagi di sini aku malah ngerasa Udil jadi salah satu tumpuan banget buat Alter Ego gitu loh. Walaupun di sisi lain Pai juga benar-benar ngangkat banget di side-nya, tapi pergerakannya dibuat sama Udil ini jadi pergerakan Alter Ego tuh benar-benar jadi strong parah sebelumnya. Iya sih. Dan dengan adanya Yam di sini mungkin jadi variatif ketika mereka melakukan strategi, tipikal permainan seperti apa yang mereka persiapkan dalam pergerakannya. Dengan mungkin mainin Yam dibandingkan main Pai, atau mungkin mau main Pai untuk dapetin sesuatu, atau justru mulai cobain permainan yang sedikit berubah, masukin Pai dan Yam, kan kita ada yang tahu gitu. Ya, benar. Nah ini banyak penonton bilang, Udil kenapa dilupain? Ini kalau dari pendapat gue pribadi ya, sebenarnya kenapa gue bilang Trisula, karena mereka kan adalah kunci kemenangan untuk masing-masing lane-nya. So kalau untuk di landing phase, ya kita nggak bilang sampai ke middle ke late game. Itulah kenapa kalau Udil kan kalau landing phase-nya dia di tengah, dia maka ada core-nya juga kan. So core-nya juga yang pasti ngepastiin, walaupun dia juga akan roaming untuk nge-gang, tapi core-nya juga termasuk bertugas untuk mid lane ini jangan sampai kehilangan auto turret-nya, supaya nggak mapping atau vision dari lawan tuh bakal rugi dan luas banget. Itu kenapa tadi kalau dari gua pribadi kenapa bilangnya cuman Pai, Chelly Boy sama Ahmad. Gitu ya guys ya. Jadi ini bukan berarti mau ngerendahin Udil atau Udil tuh jelek, enggak. Udil bagus lah guys, kalau enggak Alter Ego enggak sekeras itu game kelima kemarin, Janco. Nah, Iya. beda-beda. Iya loh, kalian nih mikirnya gitu. Oke, tapi kalau Yam, kalau kita lihat poolnya, inget gak? Dulu Yam tuh bagus banget sama Leomord. Yam tuh bagus banget ketika dia pakai Tamus juga kan. Tipikal hero-hero yang kayak durability-nya bagus dan dia bisa nusuk ke depan, ke dive. Jadi Yam kurang lebih yang kayak gitu. Gue lebih ke tempo sih ngeliatnya. Gue setelah satu season nonton kayak gak ada yang main Pai sama si Ahmad, gue ngeliat tuh kalau misalkan tempo yang dimainin sama Ahmad sama si Pai itu lebih lambat tempo mainnya. Jadi mereka tuh kayak bener-bener manfaatin individual skill. Itu yang beda. Kayak menurut gue dengan Yam lu bakal punya tempo gameplay yang lebih cepat. Lu pengen main cepat lu pakai Yam. Kayak gitu yang gue lihat ya. Tapi kalau misalkan lu mainin kayak Ahmad sama Pai di sideline-nya, menurut gue mereka emang bener-bener kayak pengen main yang santai-santai aja, yang nggak terlalu terburu-buru, tapi mereka set up team fight-nya nggak terlalu rugi. Yang pertama Sabar dan rapi. ya. Terus yang kedua, menurut gue kenapa mereka nggak masukin Cassius? Menurut gue Cassius sama Mauzi, dia recall per minute-nya lebih gedean Mauzi siapa? Murphy. Menurut gua recall per minute-nya atau tas-tasnya banyakan Murphy. Jadi yang lebih dibutuhin mungkin Murphy di sana daripada Cassius. Makanya Cassius mungkin ditahan dulu nih, entah jadi bantuin analis tuh yang kata teman-teman kan, bantu analis bla bla bla. Terus kalau menurut gua kenapa
harus si ininya si offlanernya lagi, padahal offlanernya dulu udah kuat. Malah menurut gue bukan diamnya sih kok ngelihatnya. Jadinya di mana, Be? Nggak tahu di udilnya kali. Dia bisa main support juga. Because of rotation dari Udil, initiation dari Udil itu sangat bisa dibilang on point. Iya, itu yang pertama on point. Yep. Tapi nggak tahu ya, kayak kenapa ya, kayak kalau misalkan Yamnya gantiin side lanernya, kayak side lanernya udah punya temponya masing-masing nih, udah punya individual skillnya masing-masing. Kalau misalkan dia gantiin Udil, yang mana Udil ini gameplaynya, make-playnya cepet banget kan, ya kalau pakai Valir. Tapi kalau misalkan si Udilnya pakai Vale, dia kan lama banget tuh setupnya. Nah kalau misalkan yang mainnya si Yam, berarti ya yang mainin di draftnya, di Farshanya kayak gitu. I see. Kayak Farsha Udil sama Farsha Yam tuh punya perbedaan yang jelas banget kan. Iya, jelas. Itu kelihatan jelas, iya. Banget. Jelas banget. Udil tuh pakai Farsha tuh udah kayak siapa ya hitungannya ya, dia nggak terlalu bisa yang main agresif banget, positioning oke. Tapi kalau misalkan apa ya, kayak orang tuh pernah bilang kayak pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah buat nyerangnya si Altrigo kan nyerangnya kuat tuh, punya Jelly Boy, punya si Murphy, divingnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan follow up-nya nggak gas kayak Yam tuh, menurut gua mungkin bisa mainin di situ juga. Kayak Yam tuh bisa jadi offlaner, bisa jadi support, kayak bisa ditaruh di dua tempat menurut gue. Jadi lebih bisa kompatibel lah sama kebutuhan timnya ini, si Altrigo-nya ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Altrigo ya emang fokus sama 5 player ini. Yamnya ini emang bener-bener buat faktor X. Faktor X kan banyak kan, bisa mental, bisa put, bisa aja kayak pas lagi hari H main, Jelly Boy diputusin sama ceweknya, aku mau fokus UN, biar kamu fokus MPLI, kan gak ada yang tahu. Ya, who knows? Itu faktor eksternal ya, faktor X yang benar-benar gak bisa diprediksi. Dan ya kalau udah terjadi ya udah mau gimana lagi gitu kan, itu benar-benar gak bisa diduga gitu kan. Oke. Dan dari Vela mau ada tambahan nggak untuk sebelum kita move nantinya dari Altrigo? Conclusionnya mungkin Vela? Aku ngerasa di sini balik seperti yang tadi Kolio sempat bilang di awal juga, ini ajang balas dendam buat Altrigo. Kemarin tuh mereka kayak cuman seberapa ya, aku bilang selangkah nggak mungkin. Kentang banget buat Altrigo. Yep. Gimana ya kok ya? Kentang banget buat Altrigo. Setipis kertas kali ya, ini persis dan ini setipis begini untuk jadi pemenang dari MPL gitu kan. Even sampai sekarang Maman masih pakai nama anti mana, yang berarti dia masih selalu terbayang-bayang secara nggak langsung, secara tidak sadar dia masih terbayang-bayang akan momen dia nggak ada mana, momen dia nggak bisa end gamenya itu, dan bisa kayak bikin dia bawa pulang pialanya ya kan. Ya itu jadi satu power. Kadang-kadang kita tuh bisa kedapetin sesuatu karena ada tujuannya. Aku cuma mau bilang kayak gitu karena kalau kita lihat ya, dulu Oni kayak gitu waktu MPL season 3, ada tujuan ini, aku pengen menang karena aku punya tujuan gitu kan. Sama tim-tim yang udah dari MPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi kan. Nah MPL ini gitu kan, mereka udah punya satu tujuan nih, balas dendam yang kemarin. Kita nggak tahu resultnya apa. Yep. Aku cuma pengen nambahin itu aja sih buat Yep. Yang penting tapi duluan deh nggak apa-apa. Menurut gua Altrigo kalau misalkan depends ya, kayak gue nggak tahu apakah mereka ngedown setelah kemarin menang kentang ya, gue bilang menang kentang ya, karena mereka juara 2 tapi kayak mereka sebenarnya bisa juara pertama, itu dia, kayak mereka bisa juara tapi emang belum rezekinya. Pertanyaan gue kayak mereka udah reset mood mental dan segala macamnya belum, kayak kalau misalkan mereka ternyata kayak regular seasonnya kan kayak mungkin terombang ambing lah. Oke bagus, tapi tiba-tiba loh kok kalah gitu, padahal kemarin menang bukannya, ya kan unstable kan jadinya kan. Itu dia pertanyaan gue, kayak mereka bakal tetap atau keep up buat stabil nggak di MPLI ini, walaupun sebenarnya single elim lah atau apapun itulah, atau MPLI kalau menang nggak dapat slot M2 kok kita udah dapat slot M2 tenang aja. Tapi menurut gue kayak ya entah itu bakal ngetes atau apapun itu, menurut gue ya turnamen tetap turnamen gitu loh. Yes. Apalagi mereka udah sampai turunin roster yang udah all out kayak gitu, mereka nggak bakal sembarangan kayak ngegampangin kayak bakal pasti kalah. Tapi nah ini gue mau nambahin dari Vela, ada dua sisi kayak like a coin gitu, itu ada dua sisi dimana oke, memang mereka kentang, tapi jangan sampai mereka terbayang-bayang. Mereka harus reset, kemampuan mereka udah oke. Kalau sampai mereka kebayang-bayang, that's it, bubar. Malah gua bisa dari yang pertama mereka tanding kalah kepleset, udah kelar.
So kayak bener-bener reset, tapi mereka yakin kemampuan mereka tuh bisa menang gitu. Tapi jangan sampai kebayang-bayang di mana gara-gara Nomana, gara-gara setipis kertas tadi mereka harusnya juara. Mereka adalah juara yang nggak dianggap, yang mereka yang nggak jadi juara karena nggak hoki. Kalau itu yang terus kebayang-bayang dan alter ego dan menurut gua gila. Kayak apa ya, kayak alter ego juara tanpa mahkota ya, kata-katanya bagus tapi kalau terbayang-bayang gitu ya no. Itu Ya, kayak tetap. kalau harus Juara dua ya juara dua, tapi ya gimana caranya mereka bisa comeback lagi dan melupakan bahwa mereka, bukan berarti melupakan tuh nggak jadi motivasi, tapi kayak lupa itu benar-benar momennya tuh dihilangin, tapi malah jadi motivasi atau jadiin kayak bisa dibilang bahan bakar semangatnya mereka buat mereka ngincer juaranya. Karena kemarin gue juara 2, sekarang gue harus juara pertama, jadi bilang gitu kan. Betul.